Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati Badan Kenajiran Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusan, yang saya hormati para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang saya hormati juga Ketua DPC PKS Medan Johor, Ustadz Mahyudanil yang ada di sebelah kanan saya. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di waktu yang sangat berharga, yaitu bulan Ramadan. Dan pada hari ini juga kita berada di waktu yang sangat mulia, yaitu waktu subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqomah untuk menjalankan amal ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Udah sahur semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Jadi sahur ini jangan lupa niat Bapak Ibu. Udah enak-enak makan, rupanya belum niat. Ya. Ini saya takutnya ada nih, iya lupa niat saya tadi. Karena niat ini penting, terutama untuk puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan wajib niat. Ya. Harus niat. Kalau tidak niat, maka puasanya tetap harus dijalankan, tetapi harus diganti di waktu yang lain. Jadi syarat sahnya puasa harus niat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan niat ini juga ya ada yang mengatakan boleh kita berniat di awal Ramadan dan diniatkan setiap malam Ramadan berpuasa. Setiap hari Ramadan kita berpuasa diniatkan di awal Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan ya setiap hari harus berniat. Kita pasang aja dua-dua. Ya, mana tahu terlupa setiap harinya, maka sudah diwakili oleh niat yang kita niatkan, yang kita tabyid sebelum pada waktu hari pertama atau malam pertama Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan mengupas tentang Lailatul Qadar. Cuman orang Indonesia banyak udah namanya Lailatul Qadar, ditambahnya pula lagi dengan malam. Malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul itu juga artinya malam. Jadi kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, berarti malam Al-Qadar. Ya, dua kali malam kalau di Indonesia. Ya, kalau di Saudi, kalau di Mekah, di Madinah satu malamnya. Kalau di sini dua. Orang Indonesia ini nggak mau rugi. Ya, orang sana di Saudi, di Madinah, di Mekah malamnya cuma satu, kita malam Al-Qadar kita bilang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Lailatul Qadar, sebelum kita masuk ke dalam definisi ataupun pemahaman kita tentang Lailatul Qadar,
Fadilah Lailatul Qadar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama Ramadhana, kan gitu ya. Man qama Ramadhan dalam hadis yang lain, tapi kalau ini man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Al-Qadar atau menegakkan Lailatul Qadar, baik itu dengan salat, dengan zikir, dengan taqarrub, dengan munajat, dengan tilawatil Quran, dengan bersedekah, dengan berbuat baik dan lain sebagainya, seluruh perbuatan baik, kata Rasulullah SAW dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita runutkan dengan hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sama dia. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih selama Ramadan, selama malam-malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis ini Rasulullah SAW menyamakan ibadah satu malam Lailatul Qadar itu. Satu malam di Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setara dengan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Yes. Setara dengan qiyamul lail selama bulan Ramadan. Di sini disebutkan imanan wahtisaban. Tadi saya lupa menyebutkan masing-masing imanan wahtisaban. Apa itu imanan? Yakin betul itu adalah merupakan fadilah, rahmat dan karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah ibadah ini masalah keyakinan dalam hati kita. Makanya kalau puasa itu dipanggil Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak punya iman, nggak mungkin dia bisa berpuasa. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang di luar tahan bacok, tahan tembak, tahan pukul. Puasa tak tahan dia. Iya kan? Tatunya luar biasa, badannya tegap. Ya. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, badannya kecil, lisut. Puasa 30 hari berturut-turut. Ya, subhanallah. Jadi ini bukan perkara badan besar, badan kuat, tetapi melaksanakan ibadah adalah iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Lailatul Qadar. Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Lailatul Qadar dalam satu surat. Memang ada dalam ayat yang lain, tapi kita bahas surat Al-Qadar ini saja Bapak Ibu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata inna kalau dalam bahasa Indonesia artinya kami. Artinya apa Bapak Ibu? Kami. Kami itu lebih dari satu sebetulnya. Tetapi dalam bahasa Arab, kata-kata inna, kami ini bisa juga untuk satu orang. Dan biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita orang Indonesia mengatakan kami, itu berarti menghormati audiens, menghormati yang hadir. Kan biasa Bapak Ibu kalau ngasih kata sambutan, Bapak Ibu izinkan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Padahal yang berdiri cuma satu orang, ya. Tapi kita bilang kami. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung, ya. Maha Ar-Rahman, Maha berkuasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi ketika mengatakan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan tentang dirinya dengan kata-kata inna, kami. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Al-Quran itu sendiri.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam rangka memuliakan Al-Quran dan dalam rangka memuliakan Lailatul Qadar. Coba bayangkan Bapak Ibu, Zat yang maha besar, Zat yang maha agung, Zat yang maha berkuasa memuliakan makhluknya. Berarti makhluknya ini juga sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Begitu juga dengan Lailatul Qadar, juga sesuatu yang besar. Al-Quran sesuatu yang agung. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Al-Quran dan meletakkan Lailatul Qadar pada tempat yang agung. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sangat berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bahagia. Kenapa? Kita diperintahkan untuk berpuasa. Berpuasa ini ibadahnya orang-orang atau umat-umat terdahulu. Kan begitu kaji-kaji ustaz kita. Dan menunjukkan bahwa berpuasa itu adalah merupakan terapi yang luar biasa untuk manusia dan umat terdahulu. Dan terapi puasa yang luar biasa ini juga diperuntukkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini satu keutamaan yang luar biasa. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah pilihkan bulan kita berpuasa bulan Ramadan. Dan Allah tunjukkan kepada kita Ramadan ini adalah bulan yang mulia dengan cara memberitahukan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, aku siapkan untuk kalian Ramadan, dan Ramadan itu pada bulan itulah aku turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merasa perlu untuk memberikan pertanyaan? Tahukah kalian apa Lailatul Qadar? Ini uslub atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk yulfitul intiba, supaya kita awas terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena Allah ingin kita tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita jangan sampai merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita jangan sampai kehilangan fadilah ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Melalui lisan Rasulullah SAW-nya juga termasuk banyak dan sering sekali memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa lipatannya. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, Bapak Ibu, Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100 kali sholat di masjid lain. Subhanallah. Ya. Kalau kita hitung-hitung berapa lah umur kita bisa sholat 100.000 kali, ya? Bukan 100 kali, 100.000 kali. 100.000 kali itu berapa tahun kita bisa sholat 100.000 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini subhanallah, sekarang masa pandemi nggak bisa umrah, nggak bisa haji, ya, nggak bisa kita sholat di Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya kesempatan sekali saja sholat di Masjidil Haram, sekali sholat fardu saja Bapak Ibu, luar biasa. Berapa pahala dan ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Ya, 100 kali lipat. Kita sholat satu hari 5 kali sehari semalam. Berapa hari supaya bisa 100.000? Berapa hari itu Bapak Ibu? Ya, bayangkan.
Fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan itu biasa. Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tanpa hisab, tanpa kira-kira, ya, tanpa batas. Subhanallah. Ya. Kalau di Masjid Nabawi, kalau kita berkesempatan sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Subhanallah. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wajarlah kalau di Indonesia ini orang kalau mau pergi haji, itu datang orang titip doa, titip pesan. Kenapa? Mereka akan sholat di Masjidil Haram. Ya, kalau seandainya haji itu 8 hari, ya, 6 hari saja di Masjidil Haram, 6 hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 6 hari 5 dikali 6 30 kali sholat fardu, kan begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, 6 kali 5 kali sholat berarti 6 hari kali 5 kali sholat berarti 60 kali sholat fardu. Dikalikan 100.000 kali lipat. Dikalikan berapa berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah? 6 juta. Betul? 6 juta, dianggap 6 juta kali sholat di masjid lain. Subhanallah. Jadi kalau sudah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau seandainya kata Rasulullah SAW, kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, ya, sekali umroh saja. Ini saya bukan promosi umroh Bapak Ibu, saya bukan orang travel, bukan, ya, nggak punya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya orang umroh dan sholat 6 kali saja di Masjidil Haram Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti 6.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Kalau sudah 6.000 kali ibaratnya salat di masjid lain, kata Rasulullah SAW, wa adbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Kira-kira dengan salat berapa kali tadi? 30 kali. Oh maaf, bukan 60. Kalau 6 hari 30 berarti ya. 30 berarti 3 juta, ya, 3 juta kali. Kalau kita sholat 3 juta kali di masjid biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira dosa apa sih yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Itu cara Allah untuk mempermudah kita bisa cepat masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Wajar Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Kalian semua mudah masuk surga, kata Rasulullah. Kecuali enggak mau, yang enggak mau. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang enggak mau masuk surga? Hah? Ada yang enggak mau? Semua mau Bapak Ibu? Kata Rasul, kalian semua masuk surga, kecuali enggak mau. Contohnya di antara kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang berlipat ganda ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, cemanalah kita mau umroh, mau haji sekarang, uang tak ada, kalaupun ada pandemi, kalaupun haji daftar sekarang 30 tahun lagi baru berangkat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiapkan Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Disiapkan Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Lailatul Qadar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadah mengucapkan astaghfirullah 1 kali. Astaghfirullah 1 kali kita ucapkan seolah-olah kita mengucapkannya sebanyak 1000 bulan atau 1000 kali. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ucapkan istighfar saja 100 kali, dikali 100, dikali 1000 bulan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat pahalanya seperti kita salat selama 1000 bulan. Zikir seperti berzikir selama 1000 bulan. Kalau kita dapatkan nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan banyak dosa, betul? Banyak salah, banyak khilaf, banyak alfa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar, dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hebatnya Lailatul Qadar. Yang pertama, khairun min alfi syahr. Kemudian yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
Malaikat semuanya berturunan, turun semua, berbondong-bondong untuk turun memberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ini dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, tidak ada yang terlepas dari genggaman para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya tentara-tentara. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah. Siapa tentara Allah? Para malaikat. Kadang-kadang Bapak Ibu, pemahaman kita tentang malaikat sebagaimana yang kita pelajari di madrasah, ya, malaikat itu ada 10 malaikat dengan nama-nama dan tugas-tugasnya. Ya, padahal di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, malaikat itu jumlahnya tidak terhingga Bapak Ibu. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dan setiap kehidupan kita ini tidak terlepas dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan perpanjangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada dalam alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus gunung dengan para malaikat. Itu gunung Sinabung meletus Bapak Ibu. Yang buat siapa? Para malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Di laut, ombak-ombak yang terus, itu juga para malaikat. Langit juga para malaikat. Di bumi ini, di dalam diri kita ada malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hujan itu jatuh ke bumi, setiap tetesnya ada malaikat, setiap tetes. Dalam hadis disebutkan, setiap tetesnya ada malaikat. Dari mana tetes hujan ini jatuh, kemana jatuhnya, mengalirnya kemana, dan akan jadi apa, dan rezeki seperti apa dari satu tetes hujan itu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu semua ada malaikat yang membimbingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini beriman kepada para malaikat. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun hadir di sini majelis ilmu. Ada yang disebut oleh Rasulullah SAW, para malaikat itu namanya malaikat sayyarin. Sayyarin ini artinya suka jalan-jalan. Kerjanya jalan-jalan aja. Bukan kita aja Bapak Ibu suka jalan-jalan. Malaikat pun memang ada ditugaskan khusus untuk jalan-jalan. Rame-rame bergerombolan malaikat itu jalan ke sana kemari. Memang ditugaskan. Untuk apa mereka berjalan-jalan? Khusus kata Rasulullah SAW, untuk mencari majlis ilmu. Untuk mencari majlis zikir. Ini majlis ilmu bukan Bapak Ibu? Hah? Majlis ilmu. Ketika mereka melihat majlis ilmu seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para malaikat itu menumpuk di tempat ini sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit. Sehingga malaikat yang berada paling tinggi di atas itu dalam hadis disebutkan, Pak. Malaikat yang paling tinggi di atas ditanya oleh Allah, ada apa kalian di sana di bawah? Kata Allah. Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Tapi ini hadis untuk supaya memberikan pengetahuan kepada kita. Ada apa di bawah? Kata malaikat yang paling atas, di bawah ada majelis ilmu wahai Allah. Siapa yang hadir? Disebutkan nama kita, Pak. Yang pertama hadir, yang belakangan hadir, yang hadir yang ngintip-ngintip di luar, disebutkan semua namanya. Yang hadir pun ngantuk-ngantuk, disebutkan namanya. Ya, di absen. Jadi Bapak Ibu majelis ilmu ini di absen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, dan malaikat itu berbicara dengan Allah tentang kita. Siapa yang isi? Ustaz Salman. Wah, disebutkan semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya majelis ilmu ini beda. Kalau kita belajar agama di rumah, bisa kita dengar ceramah di rumah, Pak? Bisa. Ini ada streaming. Oh, streaming Ustaz Somad. Ustaz Adi Hidayat, ya kan? Ustaz Yahya, Buya Yahya, ya Buya Yahya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagus ngeliat streaming ceramah. Oh, bagus sekali. Tetapi malaikatnya lebih sedikit dibandingkan kalau kita dengar ceramah di masjid. Kalau dengar ceramah di YouTube, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkahnya berbeda dengan ketika kita mendengar ceramah di masjid, tausiah dan majelis ilmu di masjid. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di YouTube tuh yang kita dengar Ustadz Kondang, sementara yang di masjid Ustadz Kandang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahmatnya, berkahnya lebih besar, lebih tinggi kalau kita menghadiri majelis ilmu.
Kalaupun ada majelis ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang datang cuma 2 orang, yang datang 3 orang, 4 orang cuman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak menghalangi para malaikat untuk bertumpuk di tempat ini. Jadi jangan kira kalau kita nggak datang di majelis ilmu, malaikat nggak mau datang. Bukan macam kita malaikat itu Bapak Ibu. Kalau kita sepinya rupanya, pergi kita ya kan, nggak jadi kita datang. Siapa Ustaz Salman rupanya, pergilah aku. Kalau kita kan begitu, ya kan. Kalau malaikat tidak, asalkan ada majelis ilmu, walaupun cuma 1 orang dan muridnya 1 orang, malaikat bertumpuk-tumpuk datang ke situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini cerita gaib ini Bapak Ibu. Ya. Jadi berturunan. Dan Lailatul Qadar itu seluruh malaikat turun. Ya. Seluruh malaikat turun. Tanazzalul malaikatu. Perwakilan seluruh malaikat itu disebut dengan malaikat saja. Kemudian disebutkan Allah warruh. Warruh itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Bapak Ibu ketuanya para malaikat. Jadi memang bukan di sini aja ada ketuanya, ada ketua DPC Ustaz Mahyu Daniel kan. Memang di kalangan malaikat juga ada ketua. Ya. Dan malaikat Jibril ini tugasnya apa Bapak Ibu? Nabi udah nggak ada lagi, sekarang kan Nabi udah nggak ada, berarti malaikat Jibril pensiun. Bapak Ibu? Tidak. Malaikat Jibril inilah sebagai perantara antara Allah dengan seluruh malaikat. Jadi ada hadisnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu kepada para malaikat, menyampaikan titahnya, nada Jibril, Allah panggil Jibril, "Wahai Jibril, kemari." Farafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya kemudian terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada apa wahai Allah? Ini wahyu, sampaikan kepada malaikat. Jadi yang memberikan, mendistribusikan perintah Allah kepada seluruh malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat maut, ini hari ini yang dicabut nyawanya fulan ya. Udah ada tuh dari malaikat Jibril. Oh, malaikat rizki, nanti tolong kasihkan untuk si fulan rezeki yang banyak berlimpah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin. Ya. Oh, ini cabut rezeki dari dia. Udah nggak bersyukur dia nih. Tolong bikin gempa di sini. Itu instruksinya begitu Bapak Ibu. Rapi, detail, tidak ada satu pun yang terlewat. Itu kerja malaikat. Profesional betul. Makanya kerja-kerja kita sebetulnya meniru kerja para malaikat. Jadi kalau ada nama-nama malaikat beserta dengan 10 malaikat beserta dengan tugasnya, itu ibaratnya macam kepala bidangnya Pak. Ya, BKM ada ketua, ada bidang-bidang, kan gitu kan. Di bawahnya ada berbagai macam. Ya. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril alaihissalam itu menyampaikan wahyu. Lalu malaikat apa lagi? Malaikat Ridwan untuk menjaga surga. Ya, penjaga surga. Itu bukan satu malaikat Ridwan penjaga surga, banyak malaikat. Ada yang bagian memberikan ini, memberikan itu, semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini seluruh keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu, Pak, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, jaga-jaga, jangan sampai terlewat. Karena katanya Lailatul Qadar, maka kita jagalah malam kita, malam Ramadan. Dan sebetulnya bukan 10 terakhir saja, dari awal Ramadan kita jaga. Jadi makanya ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang salat tarawih, salat qiyamul lail bersama imam, sampai imam itu selesai dan beranjak sampai dari tempatnya, kata Rasulullah SAW, kutibalahu qiyamul lailah, ditulis Allah seolah-olah dia bangun malam sepanjang malam, salat sepanjang malam. Jadi kalau yang tarawih sampai imam selesai, itu ditulis Allah seolah-olah dia salat terus sampai subuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu saja yang kita lakukan pada waktu malam Lailatul Qadar, subhanallah, apalagi yang kurang, Pak? Ya. Belum lagi kalau seandainya kita baca Al-Quran, berzikir dalam keadaan bangun tidak tidur. Rasulullah SAW kalau sudah bulan Ramadan, terutama datang 10 malam terakhir, itu memperkencang ikat pinggangnya. Apa maksud memperkencang ikat pinggangnya?
Udah enggak pulang lagi ke rumah Pak, di masjid aja. I'tikaf. I'tikafnya memang betul-betul i'tikaf dari subuh sampai subuh lagi. Kalau kita kan i'tikaf kan enggak ya kan Pak kan? Malamnya habis tarawih datang kita ke masjid, sampai di masjid tidur kita. Dibangun orang sahur makan, habis itu sholat subuh selesai. Ya. Tapi kalau i'tikaf Rasulullah SAW memang 10 hari full tidak pulang. Pulangnya cuma ngambil pakaian aja, ngambil pakaian bersih-bersih, dah balik lagi ke masjid. Itu i'tikafnya Rasulullah. Faltamisu fil ashr awakhir, jaga-jaga di 10 malam terakhir. Kalau enggak bisa, jaga-jaga di setiap malam ganjil. Kalau enggak bisa juga, sekurang-kurangnya yang maksimal penjagaan kita ketika malam 27 Ramadan. Ini hadis-hadis warid ya, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Oh, Lailatul Qadar. Saya kenapa menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar Bapak Ibu pada pagi hari ini, supaya sisa Ramadan kita ini yang ada di kepala kita Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, itu saja Pak. Ya. Jangan cari Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terlewat. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Salat, berzikir, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, bertaqarrub, bermuhasabah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, bermuhasabah. Hidupkan malam-malam Ramadan itu. Jadi kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu, Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu sholat tarawihnya 23 rakaat Pak. Ya Bapak Ibu, yang pernah Ramadan di Masjidil Haram, sholat tarawihnya 23 rakaat. Setelah 20 rakaat dulu, setelah Isya 20 rakaat. Setelah 20 rakaat selesai, itu istirahat dulu. Nanti jam 1 malam bangun lagi 10 rakaat lagi. Jadi 30 rakaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau yang pernah saya rasakan selama di sana Bapak Ibu, kalau malam-malam 10 terakhir Ramadan itu jam 1 malam sampai menjelang jam 4 sholatnya. Yang begadang ya. Sampai jam 4 pagi sholat, habis itu sahur. Habis sahur subuh, habis subuh baru tidur. Kenapa? Habis subuh tidur, udah gak kuat lagi, kadang begadang memang Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang cerdas, antara habis tarawih itu sampai jam 1 malam digunakan untuk tidur. Tidur dia, nanti jam 1 malam bangun sampai subuh. Habis subuh gak tidur lagi, kenapa? Sudah dibayarkan tidurnya dari jam 10 malam sampai jam 1. Berapa jam itu Pak? 3 jam, kan lumayan kan tidur 3 jam. Nah, nanti kita bisa amalkan Bapak Ibu, habis tarawih jangan cakap-cakap lagi. Pulang ke rumah tidur, atau kalau memang i'tikaf di masjid tidur terus. Kalau i'tikaf. Nah, ini pandemi enggak tahu, saya katanya enggak dibolehkan untuk i'tikaf. Hah? Wallahu alam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan waktu tidur jam 10, bangun jam 1. Hidupkan malam-malam Ramadan itu. Ini sisanya Bapak Ibu. Ya. Sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tausiah ini Allah Subhanahu wa taala mempererat tali silaturahim di antara kita. Kemudian yang kedua, ini kan ajakan untuk mendapatkan fadilah. Mudah-mudahan yang mengajak mendapatkan fadilah yang disampaikan, yang diajak juga mendapatkan fadilah yang disampaikan. Sebagaimana kita berkumpul di sini, Bapak Ibu, dimudahkan Allah kita berkumpul di surganya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam Ramadan ini, Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah. Minta sama Allah. Kalau malam Lailatul Qadar itu sunnah membaca doa-doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kata subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud dan seterusnya, itu memang sunnah dibaca di setiap malam-malam Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca. Ya, kemudian kita baca juga doa-doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma ja'alna ya maulana min utaqa'iqa minan nari. Kenapa? Fi syahrina hadza wa fi lailatina hadhi min utaqa'iqa minan nar. Ya.
minta kita dilepaskan dari api neraka. Itu terus dibaca doa-doa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu hari diberikan Allah Subhanahu wa taala kita masuk neraka, itu sakitnya luar biasa. Maka jangan berpikir kita kecuali masuk surga. Ya. Surga saja, enggak ada tempat lain. Neraka, surga. Kalau ada tempat tengah-tengah, mungkin karena kita tahu kita enggak mampu, kita minta tengah-tengah. Tapi enggak ada tempat lain. Yang ada surga dan neraka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih kepada Ketua BKM beserta jajaran kepengurusan. Kemudian terima kasih kepada para ustadz, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang telah bersama-sama kita menciptakan momen tausiah ataupun suasana majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.